warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Dede Nur Haida Abdillah mata Allah bituli hayatiha, juga yang sama kita hormati Ibu Hajah Salma Hasan beserta keluarga besarnya, suami tercintanya Bapak Haji Jamil Arifin, dan keluarga besar Grand Zamzam, ibu-ibu ustazah yang mohon maaf nggak disebutkan satu persatu, yang walaupun tidak kami sebutkan tidak akan mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi ibunda kita cerita tentang haji, saya teringat tersentuh di hati saya bahwa ternyata saya pun juga berangkat haji waktu itu bersama beliau, cuman tidak ikut travel di sini, tidak, ini saya mandiri. Belum ada KBIH. Belum ada. Iya, tidak melalui KBIH. Belum ada. Saya sendiri, ribet amat sini. Jadi saya pakai sini nanti ke rumah. Nitip buat ibu ya, katanya musim panas di sana. Titip apa waktu itu Bu Sulma? Jeruk nipis, masya Allah. Pakai saking cintanya rupanya luar biasa. Jeruk nipis. Sementara saya Mekah belum tahu tempatnya kayak gimana. Itu alhamdulillah. Ya, minta doanya aja, pakai mudah-mudahan ketemu sama. Insya Allah ketemu. Padahal saya jadi ketemu semua. Karena waktu itu saya berangkat, saya mandiri ikut Departemen Agama, kemudian Ibu Ajaideh, keluarga mama yang kiai yang gemuk itu siapa dia? Kiai Jamal. Terus siapa lagi dari saudara saya, adik dari istri? Gue jangan tanya istri yang mana, pasti tanya lagi. Ikut apa? Iya. Dede, Pak Ustadz Suhari. Ya, apa namanya? Apa nih grupnya apa waktu itu? Pak Suhari namanya. Nah terus ada lagi keluarga saya, ponakan Ustazah Siti Hindun, kenal ya? Almarhumah. Siti Hindun almarhumah. Nah itu ikut An-Nadwah sama Bapak Kiai Haji Sohe Ansori MA. Itu pun guru saya. Beliau pernah ngajar taklim di Masjid At-Taqwa, saya ikut. Waktu saya jadi alumni sana sebelum kayak Yapil, gue ada ini cerita. Saya waktu itu belum pernah ke Mekah, baru tahu udah ada titipan begini. Ya Allah, syaratnya kita merendahkan diri, mohon kepada Allah. Pagi-pagi besok, kata istri saya, ayo kita sujud di Masjidil Haram, kita mohon kepada Allah. Sekarang kita bawa nih titipannya. Kita bawa sejalan-jalannya. Kalau kata kita maaf, katanya misbala apa waktu itu ya? Katanya misbala sini nyusur aja jalan. Kita orang baru masuk ke Mekah baru. Kelihatan pakai Jamal di depan teras lagi duduk. Wah, ketemu alhamdulillah ini nggak salah. Langsung ketemu alhamdulillah titipannya dari PTI sampai. Di sana ketemu juga oleh Ibu Hajah yang meninggal, Pak Kohar, istri siapa? Hajah Mame. Ada mame ketemu juga. Ternyata ingat saya sering bawa jamaah ziarah ke makam para wali Allah. Ternyata tata cara ziarah saya berbeda dengan orang lain. Ini hati-hati nih masalah ziarah nih. Kalau pembimbingnya salah berbahaya, karena bisa musyrik di situ. Saya berdoa di sisi makam para aulia Allah. Kalau hari ini engkau takdirkan saya ziarah kepada makam para aulia Allah, berikan saya kesempatan ziarah ke makam Maqbarah Paduka Rasulullah. Artinya ke Mekah kan? Kalau nggak haji ya umroh. Itu tata cara ziarah saya begitu. Jadi bukan minta kepada makam. Yang saya lihat kan sekarang salah kaprah. Kebanyakan makam usap-usap. Ya kan? Ini yang salah kaprah, hati-hati. Makanya ikut saya ada kalau ziarah dan bersama-sama Muslimah Buat Jaromba ini luar biasa. Jawa, Madura, Bali,
Bali sampai Lombok sampai Lampung udah dicak-cak bertahun-tahun. Ibu itu yang dirahmati Allah. Jadi saya teringat mudah-mudahan almarhum almarhum Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Daud Anwar diampuni dosa dan kesalahannya, dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang modul luar biasa. Kebetulan setiap sekali saya wirid dan zikir itu nama beliau saya sebut. 27 Januari besok ya insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ibu-ibu yang niat kuat. Kalau niat kuat segalanya mudah. Ya Bu ya, kalau niat kuat hadir insya Allah bagaimanapun caranya bisa hadir. Semua ada di hati ini Bu, di hati ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin ngasih satu hadiah. Padahal ibu-ibu ini udah hafal banget ayat ini, tapi mungkin lupa atau mungkin barangkali tidak diamalkan sama ibu-ibu. Ya ini mumpung ada di bulan Rajab. Dari Syekh Utsman bin Hasan Al-Kubawi menukil kitab Jahratul Wa'ijin menerangkan bahwa di Yerusalem itu mana ya? Palestina. Sekarang Palestina. Itu ada seorang wanita namanya Abidah, ahli ibadah. Dia bukan orang biasa, dia keturunan bangsawan. Dan setiap bulan Rajab tiba, dia selalu menanggalkan kebesaran sebagai seorang putri bangsawan. Dia selalu pakai pakaian yang biasa, pakai biasa sebagaimana rakyat biasa. Dan setiap hari di bulan Rajab tidak lupa dia mengamalkan atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali sehari. 12 kali. Ibu mau kerjainnya yang penting 12 ya, judulnya mau pagi ya, mau siang ya, lebih bagus ya. Di setiap bulan Rajab selalu begitu. Seiring berjalannya waktu, hari berubah menjadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, pergi datanglah tahun, pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat jadi berubah. Lama-lama itu Abidah, namanya orang udah tua kan identik dengan sakit ya Bu ya. Dan sakitnya kali ini luar biasa, amat sangat parah. Bahkan dia sampai sempat berwasiat kepada anaknya, putranya, nah kalau nanti ibu meninggal nak, dipanggil oleh Allah, pakaikan aja ibu pakai pakaian yang biasa aja seperti rakyat kebanyakan biasa, jangan pakai kebesaran, ya kan? Takdir Allah menunjukkan ternyata betul-betul dia meninggal. Setelah meninggal seorang anak ini karena keturunan bangsawan, malu kalau ibunya dipakai pakaian kapan itu dari pakaian yang biasa-biasa aja. Akhirnya dia beliin yang ada bau sutranya. Pokoknya besar dengan harapan, malu kalau dilihat teman-teman orang-orang bangsawan samanya. Akhirnya benar dikubur. Singkat cerita, setelah dikubur sehari berikutnya anaknya mimpi ketemu ibunya. Ibunya begitu diimpikan sama mimpiin anaknya, diimpikan oleh ibunya, marah-marah ibunya. Nah, kenapa kamu tidak memakai kan pakaian ibu seperti yang ibu pesankan, ibu wasiatkan? Kamu jadi anak durhaka karena kelalaian itu. Nah, si anak begitu mendengar mimpinya dari ibunya begitu, pagi-pagi buru-buru langsung ke kuburan. Dia gali kuburan ibunya. Kenapa hampa hidup saya kalau orang tua saya nggak ridho? Dalam mimpinya begitu, karena wasiat dia tidak dilaksanakan. Maka ibu-ibu kalau mati jangan pakai wasiat. Udah mati hati udah. Ya kan? Repot. Ini anaknya digali. Entoh begitu digali, singkat cerita, begitu sampai dalam digali, jenazahnya kagak ada, hilang. Jenazahnya hilang entah kemana. Si anak itu nangis, ya Allah, sia-sia hidup saya ya Allah, hampa hidup saya ya Allah. Kenapa? Tidak dapat ridho dari orang tua dalam mimpinya. Ya Allah, kemana jasad ibu ya Allah? Nangis terseduh-seduh. Ketika sedang nangis terseduh-seduh,
terdengarlah sebuah suara, hai anak muda, jangan kau risaukan siapa orang yang memuliakan bulan Rajab. Aku tidak akan biarkan dia sendirian di alam kubur. Dia sudah bersama, luar biasa. Amalannya apa tuh? Apa tuh? Sebanyak 12. Ayo, kalau yang belum ngamalin, sekarang ibu-ibu ngamalin. Mumpung masih ada waktu berapa hari lagi nih? 12 hari lagi ke depan ya? Masih ada. Yang kemarin-kemarin belum sempat ngamalin yang lain, silakan tambah lagi dari itu. 12. Ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu bermanfaat ya Bu ya. Sebab ketika ibu mau ngamalkan, saya juga kebagian pahalanya. Ibu berkaitan dengan umroh yang akan dilaksanakan oleh menantu Ibu Ustazah Hajah Salmah Hasan ini, yang tadi biografi kisah percintaan dan jodohnya luar biasa. Ternyata memang semua jodoh itu kehendak Allah. Jodoh apa yang kehendak Allah? Maut, rezeki, jodoh, ya Bu ya? Semua kehendak Allah. Mintanya kepada Allah, jangan minta kepada kuburan. Ya, minta kepada yang lain, mintanya hanya kepada Allah. La ma'bud dan bihaqqin ilau. Tidak ada sesembahan di atas permukaan dunia kecuali hanya kepada Allah. Banyak waktunya sepertiga malam dan lain-lain sebagainya. Ibu yang dirahmati Allah, untuk apa namanya, menantu Ibu Hajah Salmah Hasan, saya namanya siapa lupa mulu. Wahyu ya, dan rombongan jamaah jangan lupa nanti ketika sampai di Madinah ya, ketika sholat di Masjid Nabawi, Masjid Quba di Madinah. Di Madinah kan ada Masjid Quba, masjid yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah ketika dia hijrah. Orang dulu juga protes, bukan orang sekarang doang protes, ya Rasulullah, orang Mekah mah enak dia bisa umrah dari Ji'rana, dari Tanim, dari Hudaybiyah. Kami orang-orang Madinah ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Salatlah 2 rakaat di Masjid Quba, maka kau akan dapat pahala umrah. 2 rakaat pahala umrah. Jangan sampai ke sono, wah ini nih masjid pertama kali dibangun sama Rasul, dulu mah pola pakoma dulu mah ya. Nah, dulu kan niat salat 2 rakaat. Kalau sudah suci dari rumahnya, kan ada rombongan biasanya kalau mau wajib sama, ayo jara, siap wudu semua. Man tatahharu fi baitihi, siapa orang yang berwudu dari rumahnya kita di sana adalah di hotel-hotel kita. Summa ata masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, pasalla rakaatain, dia sholat 2 rakaat karena ka'id li umratin, maka dia dapat pahala umrah. 2 rakaat dapat pahala umrah. Kita jangan cuma 2 rakaat doang, sampai tahiyatul masjid 2 rakaat. Terus salat sunat apalagi? Hah? Tobat. Urutannya tobat, habis tobat apalagi? Duha. Hajat, duha, terus sebanyak-banyak salat sunat mutlak juga banyak. Duha pun berapa di duha tuh? Silakan ibu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bisa mendapat pahala umroh 10 kali, bahkan bisa lebih kalau yang pintar. Insya Allah bersama Grand Zamzam ibu-ibu sudah terlatih. Seperti tadi ibu-ibu yang dapat hadiah 50.000 cuan ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau ibu yang lain pengen umroh, udah nggak usah khawatir kemana-mana, nggak usah. Umroh yang saya sudah umroh pernah sama Ruhama, saya pernah juga di sini 2 kali. Mohon doa besok habis Lebaran, mudah-mudahan jangan bergagal lagi nih. Ya, saya udah pernah niat ke yang Turki terlewat. Ini besok katanya ke Mesir, jadi saya ikut Mesir aja dah supaya ada tambahan ke Mesirnya. Insya Allah saya berenam sama anak. Amin ya robbal. Tertunda tapi nambah 2 orang anak saya. Mudah-mudahan terlaksana. Yang tadi disebut sudah ada 15 orang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita mari berdoa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ya ibu-ibu yang sudah umroh mudah-mudahan bisa umroh lagi, yang belum umroh mudah-mudahan ngumpulin duit ya bisa umroh. Jangan kalah sama tukang singkong di Bogor. Masih ingat itu? Karena tukang singkong di Bogor itu berangkat umroh keluarganya ke bawah semua. Karena apa? Karena jual singkong sama kebun-kebunnya. Iya.
bukan ngingetin aja. Orang-orang kok bisa, kenapa kita nggak bisa? Sebenarnya kenapa orang-orang bisa? Kalau niat bisa. Kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangkanya kepada Allah. Kata Allah kan dalam hadis qudsi begitu, aku bagaimana persangkaan hambaku. Kalau lu mengasah ngeluh mulu, nggak ada uang mulu, nggak ada uang. Makanya orang jadikan kita orang yang kaya. Orang kaya di mana itu? Ya, kayak hati. Di hati. Kita sehat kaya itu. Karena berapa banyak orang yang kaya punya rumah banyak, punya hotel hebat, mobilnya ngebelakang, tapi orangnya sakitnya satu truk, stroke nggak bisa kemana-mana. Enak nggak? Lah kagak enak. Udah Bu ya, waktu kita baca Fatihah, mudah-mudahan yang berangkat umroh bersama Travel Grand Zamzam yang dipimpin oleh Wahyu ini mantu pertama dari Ibu Hajah Salma Hasan, mudah-mudahan dalam perjalanan yang diberikan kemudahan oleh Allah, disampaikan ke tempat tujuannya, dapat melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya. Dan kita yang belum bisa umroh pada kesempatan ini, bulan depan, bulan selanjutnya dan selanjutnya, kita berdoa mohon kepada yang umroh, nanti disebut aja di tempat-tempat yang mustajabah. Ya Rasulullah, kalau di makam Nabi, kalau di Masjidil Haram, ya Allah berikanlah kemudahan dan kesempatan kepada jamaah yang hadir di Darul Barokah yang mendoakan saya. Mudah-mudahan dia juga bisa seperti saya melakukan ibadah umrah. Liridoi ta'ala wa ila hadrati rasul wal qabul min kulli syai'in tawassul wa surur wa hablana min kulli syukurin wa mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim adada ramdirra salatan tarzukuna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila baitil atiq li ziyarati qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin Siddiq. Allahumma yasir lana ya Allah ziyarata haramika min qablu an tumitana. Allahumma yasir lana ya Allah ziyarata haramika min qablu an tumitana. Allahumma ballighna ziyarata wa Makkahal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah wa ziyarati qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kami dalam beragama. Wal afiyatan fil jasadi, sehatkanlah badan jasmani kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu pengetahuan kami ya Allah. Wa barakatan fil rizki, berkahilah rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan taubat sebelum kematian kami. Wa rahmatan indal maut, dan berilah kami rahmat ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah dalam sakaratul maut kami. Wa najata minan nar wa afa indal hisab, dan selamatkan kami dari api neraka, serta maafkan dan ampuni kami ketika kami dihisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana Ia menyayangi kami waktu kecil dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ya Allah kepada bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.